Realisasi program amnesti pajak atau pengampunan pajak membuat banyak orang berdecak kagum. Uang tebusan melesat hingga lebih dari 90 triliun rupiah. Sementara harta yang dideklarasikan termasuk dana repatriasi menembus 3 ribuan triliun rupiah. Siapa menanam, ia akan menuai hasil. Berkat sosialisasi gencar yang dilakukan Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Direktorat Jenderal Pajak hingga petugas pajak, program amnesti pajak begitu menjanjikan. Minat warga negara untuk ikut amnesti pajak tinggi, seperti di kantor pelayanan pajak Grogol Petamburan, Jakarta Barat 28 September lalu. Kepada Presiden yang saat itu sidak, seorang warga bahkan mengaku rela datang sebelum subuh untuk berpartisipasi dalam program dengan tagline "Ungkap, Tebus, Lega" ini. Ini bagus, masyarakat ini ngotot bayar pajak. Iya, makanya inisiatifnya Pak. Uang tebusan hingga Jumat pagi 30 September 2016 sudah melesat lebih dari 90-an triliun rupiah, naik hampir 23 kali lipat dibandingkan posisi 2 September lalu. Dana repatriasi menembus 131 triliun rupiah. Total dana yang dideklarasi mencapai 3.196 triliun rupiah. Fantastis. Ini pencapaian tertinggi dalam sejarah program amnesti pajak di dunia. Uang tebusan menjadi dana segar untuk kas negara. Jumlahnya yang sebesar 90-an triliun rupiah setidaknya bisa dimanfaatkan untuk membangun 7 unit tol Cikopo Palimanan. Berkat amnesti pajak, kini optimisme pun menggelembung. Ya, bukan sulap amnesti pajak, itulah topik The Headlines kali ini. Dan untuk membahasnya kami telah mengundang Tunjung Nugroho, Kepala Subdit Perencanaan Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak. Lalu ada Ibu Sinta Wijaya Kamdani, Ketua Apindo. Dan di sebelah kiri saya ada Pak Ronsi Bedaur, seorang praktisi pajak, serta Abdul Manap Pulungan dari peneliti ekonomi di Indef. Ya, Bapak-bapak dan Ibu, selamat datang di The Headlines. Pak Tunjung, saya bilang bukan sulap, bukan sihir, tapi naiknya luar biasa di bulan September. Sesuai perkiraan atau memang benar-benar membuat orang berdecak kagum, Ditjen Pajak juga kagum? Ini saya kira capaian yang saya kira memang panas untuk kita terima, dan memang kita juga persiapkan sedemikian rupa, ya kan. Walaupun singkat persiapannya, tapi kita sebagai pelaksana undang-undang ini betul-betul juga mempersiapkan sebaik-baiknya, baik SDM, infrastruktur dan sebagainya, sehingga mendorong masyarakat untuk terus berpartisipasi dengan amnesti pajak ini. Dan saya kira mungkin apresiasi paling besar untuk masyarakat. Jadi respon masyarakat yang luar biasa terhadap program ini, kepercayaan terhadap pemerintah kita saat ini, ya, bahwa mereka mulai terbuka. Dan respon pada masyarakat dan pengusaha besar rasanya ya Pak ya. Apresiasi yang sangat luar biasa saya kira. Iya. Karena akhir Agustus Bu Sinta kalau nggak salah itu baru 2, sekitar itu ya. Kemudian naiknya luar biasa 1 bulan. Itu dibilang apa sih memang sampai kemudian beramai-ramai? Sebenarnya dari awal pada waktu Apindo turut serta dalam menginisiasikan tax amnesty, sebenarnya Apindo sudah juga membuat suatu survei. Jadi kita sudah dapat bayangan sebenarnya berapa banyak sih pengusaha yang berminat untuk ikut serta tax amnesty. Sehingga pada waktu itu kami sudah menargetkan bahwa angka 60 sampai 80 untuk penalti itu realistis. Bukan 165 ya? Bukan 165, ya. Itu sudah kami katakan. Tapi memang awalnya itu mulainya perlahan sekali ya. Jadi kami juga agak takut-takut gitu. Tapi kami pikir memang kebanyakan tuh pengusaha seperti itu. They want to wait and see lah. Kita tunggu dulu gitu ya. Bagaimana? Jadi memang kami sih dari awal sudah cukup yakin. Cuman memang kita memang harus menunjukkan kan sebelum kita bisa. Kira-kira apa yang membuat pengusaha yakin? Karena pentolan-pentolannya datang ke kantor pajak dan enggak, maksudnya karena awalnya kami sudah banyak berdiskusi ya. Jadi kami sudah mendapat input buat apa kami meyakinkan pemerintah bahwa ini suatu ini yang baik, tax amnesty, kalau kami tidak mendapatkan feedback itu gitu. Jadi dengan keyakinan dari pengusaha, makanya kami memberanikan diri untuk memulai. Jadi ini saya rasa suatu proses panjang. Dan memang sudah sesuai perkiraan. Ya, kalau misalnya target udah lebih sih sebenarnya. Iya, dan tapi sekarang banyak orang kemudian mengapresiasi memang ketika 1 bulan terakhir periode pertama, begitu ya posisinya ya. 1 bulan terakhir periode pertama naiknya luar biasa pesat.
memang capaian yang luar biasa. Artinya itu kepercayaan atau memang ya sudah tidak ada pilihan buat pengusaha karena juga dikejar-kejar oleh bahkan Bapak Presiden sekalipun kemudian mesti memanggil pengusaha. Memang saya harus mengakui pertama kerja dari teman-teman di DJP. Mbak Nunung jangan lupa, Februari 2015 itu saya sudah di sini berapa kali. Setelah Wakil Presiden Yusuf Kala ke Amerika waktu itu bahwa kita mau mewacanakan lagi tax amnesty. Dan saya sudah bilang bahwa kalau undang-undang goalnya, saya hakul yakin bahwa itu akan tercapai. Karena semua teman-teman kayak pengusaha Apindo, Kadin, mereka menunggu bukan pada tataran penetapan dan ketetapan presiden, tapi levelnya undang-undang. Kepastian hukumnya lebih tinggi. Itu yang membuat orang jadi bergairah. Lalu yang berikutnya ada berita hoax di lapangan, di WA, di dunia, di sosmed itu. Itu yang membuat orang semakin penasaran untuk melakukan mencari tahu apa sih tax amnesty ini. Mbak Nunung jangan lupa kalau ke kampung-kampung orang akan tahu kata tax amnesty itu. Jadi sosialisasinya sudah benar ya, sampai semua orang aware. Oh, tax amnesty, sampai kemudian orang berpikir kalau saya punya rumah, saya punya ini yang kecil-kecil, apakah kemudian harus ikut tax amnesty segala. Dan itu yang kemudian sempat membuat kalau saya boleh bilang backfire gitu, Mas Abdul Manaf. Kalau memang sebetulnya kita dari awal sih pada saat undang-undang itu dikeluarkan, sebenarnya ada pesimisme terhadap pencapaian target dari tax amnesty. Tapi sejalan waktu memang ada sosialisasi yang baik dari Kementerian Keuangan melalui Dirjen Pajak sampai mencapai 90 triliun. BI saja memproyeksi sekitar 50 waktu itu 50 triliun. Tapi memang sekarang kondisi fiskal kita memang lagi tidak bagus ya, karena memang adanya penurunan penerimaan baik dari pajak maupun PNBP gitu. Dengan adanya tambahan ini, saya kira kekhawatiran terhadap kredibilitas fiskal yang selama ini bermasalah mungkin bisa akan semakin surut ya. Iya, jadi kan waktu itu ada pemotongan beberapa kali yang telah dilakukan Bu Sri Mulyani sampai 130T waktu itu, dengan ancaman akan adanya defisit fiskal yang akan mencapai 3% dari PDB yang pada akhirnya nanti akan mempengaruhi persepsi investor bagi kita. Gitu. Iya. Dan Mbak Nung bisa sampaikan tambahan begini. Iya. Memang amnesti ini memberikan hikmah luar biasa buat kita sebenarnya. Artinya apa? Kesadaran masyarakat terkait dengan harta yang dimiliki itu menjadi muncul saat ini. Bahwa harta itu memang terkait dengan pajak. Itu sesuatu yang selama ini mungkin di masa kita mungkin masih belum aware dengan hal ini. Bahwa antara penghasilan, harta, pajak, konsumsi itu sesuatu yang memang harus terkait gitu ya. Nah, dengan amnesti inilah mungkin yang saat ini muncul, itu juga mungkin mendorong masyarakat kenapa luar biasa responnya ya, antusiasmenya ya. Karena sudah mulai masuk pada masalah harta, masalah aset ya kan. Dan memang dengan undang-undang ini tadi Dirjen Pajak punya kewenangan untuk mengecek aset, bisa melihat apakah asetnya sudah lapor SPT atau belum, kira-kira profil pajaknya seperti apa, profil penghasilan seperti apa. Dan sudah diwanti-wanti ya, sesudah ini tidak akan ada lagi loh. Jadi kalau mau tidur nyenyak, selesaikan sekarang gitu ya. Apa namanya, ikut program ini saya kira. Iya, tapi ini last minute gitu kan, last minute respon. Kalau saya bilang di bulan terakhir, kemudian sekarang di hari-hari terakhir itu benar-benar luar biasa begitu, Bu. Iya, selalu begitu ya. Saya rasa kalau setiap program itu gitu ya, mereka pasti mau melihat dulu nih bagaimana kira-kira tanggapan daripada pengusaha-pengusaha yang lain sebelum mereka mengikuti. Tapi saya mau kembali kepada dasar kenapa kita melakukan ini ya, Mbak Nunung. Jadi kalau kenapa Apindo menginisiasi? Iya, tapi kalau kita lihat pada waktu itu memang pemerintah sendiri kan harus ada penambahan revenue dan ini merupakan jalan bukan jalan satu, tapi yang paling penting bagaimana caranya untuk bisa segera mengenerate revenue itu. Kalau kita melihat dari jumlah penduduk Indonesia yang 250 juta, itu kan yang di atas PTKP itu cuma 60 juta. Dari 60 juta itu cuma 29 juta yang punya NPWP. Dari 29 juta cuma 10 juta itu yang memasukkan SPT tapi nihil. Oke, jadi yang benar-benar bayar pajak itu cuma 900.000 orang dari seluruh penduduk Indonesia. Dan dari angka tersebut itu yang ikut amnesti tadi dikatakan cuma sekitar 300.000. Jadi ini jalannya sebenarnya masih banyak ya, masih panjang. Ini adalah suatu hal yang penting bahwa tidak hanya semata-mata untuk memang mengenerate revenue untuk bantu, tapi meningkatkan base-nya, dan juga mungkin satu hal lagi yang penting adalah pendataan. Yang tadi dikatakan bahwa sekarang pemerintah punya data yang lebih real.
Aktual. Kondisi sebenarnya dari wajib pajak gitu kan, ya ada perbaikan di tax base-nya terutama ya, ada dana masuk, kemudian ya data yang lebih real. Jadi lebih real. Mereka mengetahui sekarang gitu data yang sebenarnya. Pak Romsi. Apa yang disampaikan oleh Ibu Sinta itu memang tidak meleset. Pertama, memang kita harus akui bahwa orang takut dulu, karena dibom dengan kata-kata bahwa ini adalah jebakan. Itu berita hoax, ya kan? Lalu berikutnya orang mulai dari pertamanya itu mereka ada apa? Mereka tidak peduli, apatis. Lalu tingkat ke skeptis, mereka curiga, jangan-jangan. Lalu mereka baru mau masuk, ya kan? Mereka mau melaporkan, mengungkapkan harta yang sebenar-benarnya, bahwa karena mereka tahu database perpajakan ini sangat penting. Padahal itu di muka 5 Undang-Undang nomor 11 itu pada poin ketiga. Tapi mereka memutarkan itu menjadi nomor 1. Terbukti dengan apa yang terjadi sekarang, bukan deklarasi luar negeri yang besar, malah deklarasi dalam negeri. Jadi nasionalisme kita memang diuji saat teks amnesti ini. Itu menurut saya. Kalau begitu kita jeda dulu ya, boleh ya? Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.